Hai teman SMA, ingin tahu tentang perilaku radikalisme dan intoleransi yang terjadi di sekolah? Bisa saja terjadi di sekolah kalian loh. Yuk kita simak bersama. Perkembangan dan dinamika situasi politik dan sosioekonomi global dan nasional selama 2 dekade belakangan ini sedikit banyak diwarnai oleh peristiwa konflik antar negara, antar ras dan suku bangsa. Upaya mendiskreditkan agama dan kepercayaan tertentu dan cekcok antar kelompok aliran politik. Sekolah tidaklah kebal dari pengaruh negatif dinamika politik dan sosioekonomi global dan nasional tersebut. Menyikapi hal tersebut, dalam upaya menyediakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk peningkatan kualitas belajar siswa, sekolah perlu memperkuat pemahaman terhadap pengaruh negatif dari perubahan situasi politik dan ekonomi tersebut. Pengaruh negatif tersebut bisa terwujud dalam bentuk perilaku radikalisme dan intoleransi. Radikalisme adalah paham atau pemikiran atau aliran yang sangat berbeda dari norma atau nilai yang berlaku umum di masyarakat atau di sekolah. Paham atau pemikiran atau aliran tersebut dapat berdasar pada agama, ras, kesukuan, jenis kelamin atau gender, dan juga kelompok politik. Radikalisme terjadi ketika paham atau pemikiran atau aliran yang radikal tersebut dipaksakan dari satu pihak ke pihak yang lain yang ada di sekolah. Dalam hal terjadi pemaksaan terhadap paham atau pemikiran atau aliran dari satu pihak ke pihak lain, berarti telah terjadi intoleransi. Intoleransi adalah ketidakmauan untuk menghargai dan menghormati paham atau pemikiran atau aliran yang beragam. Radikalisme dan intoleransi bisa saja terjadi di sekolah, misalnya melecehkan kelompok atau individu berdasarkan ras atau suku. Dapat dilakukan oleh kelompok atau individu mayoritas kepada kelompok atau individu minoritas. Atau pemaksaan kepercayaan atau penggunaan atribut berdasarkan agama tertentu, baik secara kolektif maupun individual kepada kelompok atau individu lainnya yang berbeda kepercayaan atau agama. Radikalisme dan intoleransi juga dapat dilakukan dalam jenis-jenis perilaku sebagai berikut. 1. Rasisme, yaitu perilaku diskriminasi, melecehkan, meledek yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu ditunjukkan kepada seseorang atau kelompok ras atau etnis lainnya. Biasanya dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas. Kedua, xenofobia, yaitu ketakutan yang berlebihan, tidak suka, dan bahkan permusuhan terhadap apapun yang asing atau apapun dan siapapun dari luar kelompok sosial, bangsa, atau negara sendiri. Ketiga, seksisme, yaitu prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin atau gender seseorang, terutama bahwa satu jenis kelamin atau gender secara intrinsik lebih unggul dari yang lain. Seksisme sering dikaitkan dengan stereotip dan penilaian negatif terhadap siswi atau wanita. Perilaku radikal dan intoleran bisa saja terjadi dalam aktivitas-aktivitas keseharian di sekolah, baik kita sadari atau tanpa kita sadari. Biasanya terjadi dalam bentuk pengucilan atau menyingkirkan, kata-kata yang menyudutkan atau kasar, komentar negatif dengan tujuan menjelek-jelekan, mengganti dan memanggil nama seseorang dengan sebutan yang kasar atau jelek, bercanda tentang hal yang sensitif seperti agama, suku, jenis kelamin, menyebarkan informasi negatif dan bohong atau hoax, sampai kekerasan fisik seperti menendang, memukul, meludahi. Perilaku radikalisme dan intoleransi tersebut dapat mengakibatkan ketidakpercayaan, ketidaknyamanan, keributan, bahkan kekerasan di antara pihak bersangkutan atau melibatkan warga sekolah. Konsekuensi negatif dari perilaku radikalisme dan intoleransi tersebut adalah hubungan dan interaksi sosial antar warga sekolah, yaitu guru dengan siswa, guru dengan guru, siswa dengan siswa, yang saling tidak percaya, tidak nyaman, tidak aman baik secara psikologis maupun secara fisik. Dalam keadaan tersebut, siswa tidak akan bisa belajar dengan baik. Demikian dengan guru, tidak akan bisa mengajar dengan baik. Radikalisme dan intoleransi juga bisa berdampak negatif terhadap individu siswa yang menjadi korban. Bisa bermacam-macam, mulai dari tidak percaya diri, menarik diri dari pergaulan dan aktivitas sekolah, bolos sekolah, putus sekolah, depresi, berpikir untuk bunuh diri,
sampai meningkatkan kecenderungan untuk bergabung dengan komunitas yang melakukan tindak kekerasan, seperti gangster atau organisasi ideologi radikal.